Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disehatkan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya ataupun mara penyakit-penyakit yang mewabah. Dan insyaallah kita selamat di sini. Itu yang terutama saya waktu awal-awal ke sini, yaitu awal waktu malam Jumat Kliwon kalau nggak salah ya. Ya malam Jumat Kliwon saya itu syuting waktu saya bukan penarikan, jadi di Tanggul itu. Iya di Tanggul itu sampai sekarang itu yang namanya si Utang itu. Nah yang kedua, alhamdulillah saya mendapatkan perintah yaitu selama 7 malam saya di pendopo itu ya berdekatan dengan makam ini ya, insya Allah saya terus saya mendapatkan perintah itu tiap malam Senin saya rutin ke sini gitu, rutin enggak, alhamdulillah belum putus gitu ya, alhamdulillah gitu. Ya mudah-mudahan setiap malam Senin saya ke sini, saya pun bukannya saya janji, tapi mudah-mudahan saya dan tim saya mendapatkan rezeki, diberikan kesehatan, tidak ada masalah, tidak ada musibah, maka insya Allah saya tiap malam Senin dapat sama tim-tim saya, insya Allah saya akan ke sini. Tapi mudah-mudahan kalau ada masalah ataupun ada musibah ataupun ada hal-hal yang lain mungkin saya tidak akan ke sini. Tapi ya insya Allah ya saya sudah tiap malam Senin ya ke sini. Iya. Makanya maupun hujan ataupun jalannya becek ataupun jeduk, makanya setiap malam Senin mau nggak mau rutin gitu ya, insya Allah. Iya, alhamdulillah gitu. Oke, kita kembali lagi kepada Opik untuk orasi ataupun berbicara pada Anda semua. Ya di sini kita ya jadi sekalian lah ziarah juga sambil syuting juga. Jadi di sini kita akan menguak misteri ataupun yang lebih jelasnya kita akan menguak sejarah ya, sejarah tentang makam ini ya ataupun yang ada di makam ini. Jadi kita akan menguak lebih dalam lagi. Terus soal Pak Ustadz yang mendapatkan wahyu gitu dari yang di sini. Apa? Dilapat gitu. Iya, memberikan sesuatu lah intinya. Jadi yang di sini tuh berarti memberikan sesuatu gitu ya. Iya. Dilapat lah itu. Mungkin nanti akan di ini. Ya insya Allah kita akan menguap lebih dalam gitu. Karena makam di sini tuh dengar saya pun nggak tahu ya. Dengar ini nggak ada yang tahu gitu. Iya. Sebenarnya makam orang zaman dahulu gitu. Orang soleh juga ya. Ya. Orang soleh gitu. Cuman saya itu ada di video yang lainnya kan udah diungkap ya. Iya. Mungkin kalian udah tahu gitu. Jadi udah diungkap bahwa di sini tuh adalah makam sosok apa? Orang yang soleh, itu ulama gitu. Iya. Jadi ulama. Buat siapa saja kalau yang ingin ziarah ke sini maka insya Allah bagus. Jadi kita mendoakan kepada orang yang soleh ataupun kepada almarhum ataupun kepada orang yang sudah meninggal, mendoakan, tapi jangan meminta. Iya. Kalau kita meminta berarti kita itu termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dan orang itu tidak percaya kepada Allah, hanya untuk mendoakan. Maka insya Allah orang yang sudah meninggal itu kan dekat dengan Allah. Jadi insya Allah orang itu akan menyampaikannya kepada Allah dan Allah insya Allah akan mengijabahnya gitu. Apalagi di sini ada makam orang soleh, orang dahulu, waktu zaman dahulu lah, tahu zaman Belanda kayaknya ini. Oke, gimana Opik? Ya jadi mungkin kita seperti biasa ya akan melakukan meditasi gitu kan tentang makhluk yang di sini ya. Jadi insya Allah nanti Pak Padli akan melakukan meditasi ya.
Jadi pokoknya tonton terus ya video ini sampai habis ya. Jangan lupa seperti biasa buat kalian ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Pokoknya gitu. Jadi untuk lanjutnya bagaimana akan langsung melakukan mobilisasi gitu. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa ya, Ya. kepada almarhum ini, dan di sini ada pohon besar gitu ya. Emang yang saya rasakan di sini itu ada penunggunya sebenarnya. Jadi kalau ke sini itu harus mengucapkan salam dulu, karena ini di sininya nih. Di sini ini ada penunggunya. Dan ada sosok ular besar juga gitu. Dia diamnya kadang di pendopo, kadang ke sini. Gitu aja kita akan melakukan mediumisasi gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan melakukan mediumisasi ya, dimana kita akan mengungkap lebih mendalam lagi gitu. Ya insya Allah ini video ini ada hikmah dan barokah dan mudah-mudahan manfaat gitu. Ya mudah-mudahan. Tapi saya tidak akan memaksa. Yang bagi yang tidak percaya saya silakan, nggak percaya pun mau percaya silakan, nggak percaya pun silakan ya. Kita semuanya itu kehendak Allah gitu. Jadi saya tidak memaksakan kepada penonton siapa saja. Ya terutama saya minta doanya kepada kedua orang tua saya, terus minta doanya kepada ahli hikmah ataupun ahli supranatural ataupun para ulama, guru-guru saya semuanya. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akan melakukan mediumisasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Assalamualaikum ya bil khair. Assalamualaikum ya bil khair. Siapa Anda? Boleh saya gali informasinya di sini? Bisa perkeras suara Anda. Ini apa sih? Ya ular. Ular yang tadi dibicarain yang besar itu. Ya, jadi ular ini gimana yang menunggu di sini gitu ya. Itu kodamnya yang di sini. Saya mau menanyakan apakah banyak yang ziarah ke sini gitu? Apa jarang, apa ada orang yang ziarah ke sini? Jadi jarang. Jadi yang ziarah tuh jarang gitu ya. Iya. Apakah di sini ini makam sudah terdahulu gitu? Iya. Ada yang menunggunya. Oh, ini jadi ini yang menunggunya, yang menunggu makam di sini gitu. Apakah di sini makam banyak yang meminta ataupun yang ingin hal-hal yang enggak masuk akal gitu, nyimpang dari ajaran agama gitu. Banyak yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi buat coba saja ya, kalau buat jarah itu sebenarnya tidak boleh. Iya, kalau untuk meminta, kalau mendoakan nggak apa-apa emang. Tapi kalau meminta yang macam-macam, minta harta boleh, ataupun yang lainnya nggak boleh itu. Apakah ada yang memberinya gitu? Bangsa Anda yang memberinya? Tidak. Jadi itu tidak masuk akal. Iya. Oh, ya sudah. Jadi kan intinya kesimpulannya gini, jadi kita tuh meminta tuh intinya ya harus pada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya. Ya. Jadi jangan hanya sekedar meminta ataupun nyimpang dari ajaran agama Islam gitu ya. Ya jelas tidak boleh. Jangan sampai menduakan Allah gitu ya. Kalau kita buat jarang nggak apa-apa. Sekedar mendoakan lah ya. Mendoakan. Itu kan ibaratnya baik lah Pak ya, positif gitu kan. Mendoakan. Jadi Anda yang menunggu di sini gitu. Udah lama gitu. Udah lama. Udah berapa tahun ataupun berapa ratus tahun? Ini sudah ratusan tahun. Jadi
di waktu zaman Belanda kan. Iya. Apa? Katanya dia apa sih, agung dengan kita katanya kan, mungkin ya intinya sih kita sering nggak tahu atau gimana gitu ya. Jadi dia tahu mungkin ya. Oh iya, gitu ya. Ya, Alhamdulillah saya kesini pun itu cuman satu mendekatkan diri kepada Allah gitu. Iya, jadi ini ya, tujuan kita ke situ. zikir gitu. Berzikir lah. Enggak hal-hal yang enggak macam-macam gitu. Iya. Ya masalah diijabah atau tidaknya itu rahasia Allah. Ya udah, terima kasih informasinya, mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Jadi yang menunggu di sini itu baik gitu. Ya, positif lah. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia walaupun ibaratnya sosok ular besar, mungkin kalau kita melihat langsung sosoknya sangat menyeramkan, tapi sesungguhnya dia baik gitu. Tapi dia kan ibaratnya kodam positif ya, karena dia mungkin tadi bisa juga menjawab salam dari kita. Mungkin dia jin juga, jin muslim ya, tapi dia sosoknya berbentuk ular besar. Memang sosoknya menyeramkan, tapi apa sih, baik gitu ya. Jadi gimana kalau Ustaz kita insya Allah, jadi saya ini mendapatkan ilham ataupun ilafat waktu saya sholat maghrib ya. Waktu saya sholat maghrib ya, zikir ya, waktu saya zikir sholat maghrib saya mendapatkan ilafat pas malam Senin sekarang ya. Sekarang termasuk hari Senin karena udah pukul 2:30 ini ya. 2:30 waktu tadi malam Senin tadi ya. Sebelum saya kesini kan waktu saya sholat maghrib saya mendapatkan ilafat, maka ilafat ini harus dilaksanakan karena beliau ini adalah sosok seorang soleh ya, orang yang soleh, ulama ya. Jadi saya untuk menjaga apa namanya menjaga amanatnya ataupun madhabnya gitu ya. Jadi saya akan mencoba dia memberikan sesuatu, itu nggak tahu memberikan apapun, saya nggak tahu gitu, tapi saya insya Allah coba untuk lebih mendalam dan mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya gitu. Oke, jadi lanjutnya kita gimana? Apakah mau menyebut siapa? Nah, yang tadi kan sudah dibicarakan ya, bahwa saya itu tadi waktu sholat maghrib kan ya mendapatkan ilafat ataupun mendapatkan ilham untuk apa, mewujudkan ataupun tahu ini apa, nggak tahu saya itu. Jadi mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya, dan saya akan menariknya lah. Tahu ini berbentuk apa pun saya tidak tahu gitu. Ya. Oke. Mungkin saya dibantu dengan Kang Saiful gitu. Oke, Kang Saiful dipersilakan. Lewat sini aja nggak apa-apa. Lewat sini aja. Oke sih. Ya, Pak Bupati akan melakukan insya Allah melarikan benda pusaka. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman. Allahumma shalli wa sallim. Jadi Kang Saiful yang nariknya, saya dibantu membantu di tukangnya dan di belakang. Ya, di belakang ya. Kang, silakan saya dibantu di belakang. Ya, Kang Saiful yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim.
yang tadi habis kikir itu. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashriqil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashriqil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفق الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشرق الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Langsung cabut pegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashriqil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashriqil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana alhamdulillah. Tolong ambilkan air, tolong. Air. Boleh kamera silakan. Bisa memperlihatkan langsung ya. So, inilah hasil penarikannya, yaitu keris ya. Dua buah keris. Sini langsung dengan apa sarungnya ya? Langsung Iya. sarang. Jadi sini ada lafaz la ilaha illallah dan di sini bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan membukanya. Ini kuningan. Dan di sini membacakan. Itu hodamnya positif Pak ya? Ya, hodamnya positif ini. Jadi Itu yang satu lagunya mungkin bisa dibuka. Nah, sama aja. sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Lalu ini masih mungkin kita akan masukkan kepada sorban saja. Nah, jadi sudah jelas kamera, Topik ini Penarikannya ya. di ini Di biar rapi ya. Biar rapi. Ya. Jadi maaf tadi ada tamu inbox saya, jadi saya lupa. Biasanya kalau syuting tuh HP-nya ditaruh gitu. Nah, jadi penangkapan hari ini ataupun ini sebenarnya ilafat. Jadi ilafat untuk mengambil benda ini, gitu, ilafat dari seorang. Ntar yang lebih jelasnya lagi kita akan bincang-bincang ataupun saya akan memberitahukan di pendopo di waktu saya zikir selama 7 hari, kan ada videonya itu. Gitu. Nah, jadi untuk wajibnya apa kita akan mediumisasi lagi gitu, akan mediumisasi lagi, melanjutkan kita di pendopo saja gitu, di pendopo saja. Jadi tadi kan udah mediumisasi karena
mau di sini. Iya di sini aja lah, kita kan bikin saja tahu sendiri. Oh. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya udah kalau pengen di sini Iya. ya udah pengen di sini nggak apa-apa Ya udah. gitu. Yang lain coba pegang ini. Ini punten Bang Nani. Ini Bang Nani ya. Abang tersayang. Orang tua kita. Iya. Dicintai orang tua. Oke jadi langsung aja Pak. Ya langsung aja langsung. Ini nyamuknya masya Allah. Nah, ini sorbannya punten. Jadi kita akan melakukan mediumisasi yang kedua. Opik suruh tenang dulu pikirannya ataupun lagi baca doa gitu. Coba. Aduh, ya Allah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Bil Qaib. Waalaikumsalam. Bisa duduk. Bisa berbicara duduk aja gitu. Bisa nggak? Siapa Anda? Saya Susan Merlin. Oh jadi ini namanya Susan Merlin. Dia dari Belanda gitu. Ini bukannya saya ngambil dari Belanda ke sini, bukan. Jadi ini kodamnya itu dulunya ini orang Belanda di Indonesia gitu. Ya, Mbak Susan Merlin ya. Mbak Susan Merlin ada yang harus saya tanyakan begitu. Apakah ini makam ini sudah terdahulu? Ya benar. Saya kan sudah cerita. Oh iya. Apakah kamu lupa? Ya kita kan bukannya saya lupa. Emang dulu saya pernah mengundangnya. Jadi videonya itu kehapus gitu. Tiba-tiba nggak ada gitu ya. Jadi ini namanya Susan Merlin. Jadi yang di makam sini itu sebenarnya Kiai Haji Soleh Akbar gitu. Jadi alhamdulillah, gimana Mbak Susan ada yang dibicarakan kepada saya, pesan-pesan kepada saya dan dari Mama Kiai Haji Soleh Akbar gitu. Saya banyak terima kasih kepada kamu semua. Iya, Tapi saya lihat di sini ada orang baru. ya itu sama saja murid saya. Murid saya baru. Bisa perkenalkan kepada saya? Bisa. Coba ke sini anak-anak sini. Dari pertama aja, dari pertama gitu aja. Ini namanya Wahyu. Ini yang Dia ini. punya nama siapa? Namanya Wahyu. Wahyu. Ya. Dan ini Niko. Ya Niko ya. Ya dan ini Niko dan itu Dede. Ini Dede. Dia murid saya, sama saja murid saya gitu. Terus ini Adi, ya biasa dipanggil itu Korong gitu ya. Terus ini Riko. Ini Riko, ini Riko sama saja murid saya gitu. Dia pengen belajar lebih baik gitu. Coba aku ingin ngobrol sama itu orang Oh, yang mana? Oh, yang pakai baju hitam. iya. Silakan nih. Apa Bu Susan? Ini Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Saya ingin sekali ke tempat kediamanmu, tapi saya tidak bisa. Banyak yang menghadang saya Di mana? di tempat kamu. Di pemukiman kamu banyak yang menghadang saya dan saya tidak bisa ke sana karena saya takut. Ya boleh takut. Kalau mau main aja boleh. Tapi banyak yang menghadang.
makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk jahat yang ingin menghadang saya. Saya tidak mau, makanya saya kembali ke tempat saya. Ke sini. Iya. Oh iya. Jadi saya mau nanya kan, ini kan makam Kiai Haji Soleh Akbar, gimana? Saya kan dulu sudah cerita. Saya dulunya dikejar-kejar sama pemberontak dan saya mau diperkosa. Dan alhamdulillah saya diselamatkan oleh beliau. Waktu saya dikejar oleh pemberontak waktu zaman penjajahan. Iya. Sama pemberontak pribumi. Dan alhamdulillah saya selamat. Dan saya dilindungi oleh beliau. Jadi makam ini kan nggak ada yang tahu ya. Bahkan orang kampung sini punya, Mang ya nggak tahu ya Mang. Jadi alhamdulillah makam di sini itu adalah makam Kiai Haji Soleh Akbar. Gitu. Ya, makam Kiai Haji Soleh Akbar, dan ini yang masuk ke dalam tubuhnya Opik itu adalah anak angkatnya. Ambilkan saya itu. Apa? Cat. Oke, kucing. Iya. Silat mangani. Terima kasih. Kamu punya nama siapa? Solihin. Terima kasih sudah membawakanku ini. Aku sangat suka ini. Jadi setiap kita mau datang ke sini tuh kucing itu pasti ada terus ya Pak Ustadz ya? Iya, jadi kucing itu waktu saya zikir, biarpun saya lagi ngobrol, ya di pendopo itu dia selalu menemani saya. Gitu. Karena saya suka sekali dengan binatang ini. Oh, berarti itu adalah peliharaan kamu ya? Jadi terima kasih Mbak Susannya, Mbak Susan Merlin ya, dia itu dari Belanda gitu. Jadi orang Belanda. Ciumin. Ya sudah. Ya jadi udah mungkin terima kasih ya Mbak Susannya informasinya. Apakah Mbak Susan mau keluar sendiri apa dibantu oleh saya? Tapi saya masih rindu kalian. Ya sih insya Allah saya ini kan tiap hari, bukan hari, malam Senin gitu, malam Senin ke sini. Kasih udah selalu datang ke tempat saya. Iya. Ya sudah, terima kasih ya informasinya ya Mbak Susan Merlin. Mungkin saya nggak bakal lama-lama di sini karena di sana banyak barang-barang saya. Mbak Susan apa mau keluar sendiri apa mau dibantu oleh saya? Silakan dibantu sama kamu. Ya udah, jadi saya akan mengeluarkannya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh ada kucing sih. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi informasinya kita sudah jelas gitu ya informasinya, dan Opik pun kaget gitu ya. Jadi dia tidak sadar bahwa dia bahwa dia itu memeluk kucing sambil diciumin. Akhirnya begitu saya keluarkan, akhirnya dia kaget gitu, kaget. Mungkin jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Jangan lupa tonton. Emang tadi dia meluk kucing. Iya, dia itu meluk kucing sambil dicium-ciumin. Begitu saya keluarin ya jadi dia itu, aduh, jadi dia itu kaget gitu. Mungkin sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, jadi syuting saya di sini sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Dan saya ingatkan kepada kalian siapa saja yang mau berjarak kemana siapa saja, mau itu
ke waliullah, mau itu ke orang tua ataupun ke orang-orang terdahulu. Jadi jangan lupa kita, terutama kita ziarah kepada orang tua, meminta doanya kepada orang tua kita. Terus yang keduanya, janganlah meminta kepada benda-benda tersebut ataupun kepada makam tersebut, karena sama saja kita hamba Allah, itu pun hamba Allah, dan semuanya itu hamba Allah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada yang sakti di dunia ini. Yang sakti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Mudah-mudahan semuanya bila mana ingin ziarah, kita mendoakannya kepada almarhum. Yang terutama yang kedua, yaitu meminta kepada Allah. Janganlah meminta apa-apa selain kepada Allah. Kita itu harus meminta kepada Allah. Allah itu sangat senang, sangat cinta kepada kita ketika kita ingin memintanya. Tapi kalau kita tidak memintanya, maka Allah itu akan marah kepada kita. Barang siapa yang sering meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Jadi kita kalau ziarah kemana saja, maka insya Allah kita harus mendoakannya. Jangan meminta contohnya ke makam gini, makam ini saya minta ini. Itu tidak diperbolehkan menurut ajaran fikih ataupun ajaran Islam. Maka barang siapa yang meminta barang siapa yang meminta bukan selain Allah, maka dia itu akan menjadi orang yang kafir, maka orang itu akan menjadi musyrik. Sesungguhnya Allah itu sangat senang dan sangat cinta kalau kita sering meminta kepada Allah. Mungkin video ini ambil hikmahnya, buang yang ambil positifnya, buang yang negatifnya. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Insya Allah atas izin Allah kun fayakun, saya akan membuat video kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, comment, share, comment, and subscribe. Masih bersama Gus Fadil.